Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, hari ini kita akan coba review materi untuk PAT besok. Ya, ada dua bab yang akan kita bahas, yaitu materi usaha dan energi, kemudian ada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk reviewnya, kemungkinan Anda hanya akan coba review singkat saja, karena nanti mungkin bentuknya lebih ke latihan soal. Ya, jadi untuk yang review materi, yang pertama yang harus kita ingat bahwa kita punya konsep usaha. Oke. Nah, nanti untuk usaha itu apa? Silahkan teman-teman coba review kembali di bukunya. Ya. Oke, usaha kita punya W itu kita punya rumus ada W sama dengan F dikalikan S. Kemudian ada W sama dengan F cos theta dikalikan S. Nah, kondisi ini itu seperti apa? Diingat kembali, misalkan kita punya sebuah benda. Oke, misalkan kita punya sebuah benda seperti ini, kemudian kita ingin tarik. Nah, ini misalkan ada F gitu ya, sehingga nanti bendanya itu pindah dari satu titik ke titik lain, ini atau S. Ya. Nah, maka kalau seandainya F dan S yang sudah sejajar, nah, F dan S atau perpindahan sudah sejajar, maka kita boleh langsung gunakan W sama dengan F dikalikan S yang ini. Ya, ini kalau seandainya dia sudah sejajar. Tapi kalau misalkan membentuk sudut misal yang copy bagian. Oke, dan misal di sini ada sudut. Nah, seperti ini. Maka kita harus cari dulu cari dulu gaya yang searah atau sejajar atau segaris kerja dengan perpindahan. Jadi di sini mungkin kalau kita mau tuliskan ya, syaratnya itu adalah F segaris kerja. Segaris kerja dengan perpindahan atau dengan S. Artinya kalau misalkan S pindahnya itu di sumbu X, maka F-nya juga harus di sumbu X. Kalau misalkan pindahnya di sumbu Y, maka F-nya juga yang di sumbu Y. Karena untuk yang digambar ini yang contohkan S-nya itu di sumbu X, maka kita nanti harus gunakan F yang ada di X, F cos theta. Ya. Nah, makanya untuk yang kasus kedua ini, kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu W sama dengan F cos theta dikalikan S. Oke, pokoknya nanti F itu harus selalu segaris kerja dengan S, ya, atau dengan perpindahannya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya konsep kalau usaha itu adalah perubahan energi. Oke, usaha itu adalah perubahan energi. Nah, kalau usaha adalah perubahan energi, yang kita pelajari itu kan ada tiga, ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, kemudian ada energi mekanik. Maka nanti untuk rumus W-nya, nah kita boleh gunakan, ini adalah delta EP, delta EK, delta energi mekanik. Jadi boleh nanti kita gunakan rumus yang ini. Jadi yang pertama untuk yang W sama dengan F kali S, kedua W sama dengan F cos theta, yang ketiga ada W sama dengan delta EP, delta EK atau delta energi mekanik. Nah, berarti kita harus tahu dulu EP itu apa. Nah, ini ingat kembali, ini adalah energi potensial, MGH, kemudian EK itu adalah energi kinetik, setengah mv kuadrat, kemudian ada energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah EP plus EM. Oke, ini adalah bahasan terkait usaha ya. Jadi usaha itu nanti ada dua bentuk. Yang pertama ada gaya dikalikan perpindahannya, kemudian yang kedua usaha sebagai perubahan energi. Oke. Nah, kita bahas dulu sedikit deh terkait dengan energinya ya.
Anda tambahkan di sini. Nah, oke. Nah, untuk yang energi, nah di sini Anda pengen ingetin yang hukum, ya, kekekalan energi mekanik. Nah, energi mekanik. Oke. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat kembali. Jadi, di hukum kekekalan energi mekanik, kita tuh punya prinsip bahwa energi itu selalu kekal, ya. Nah, jadi tidak bisa hilang, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia itu hanya bisa berubah bentuk. Oke? Jadi, kalau seandainya kita mau tuliskan ininya awal akhir aja deh. Awal, kemudian di sini akhir. Oke? Nanti untuk EM awal berarti ada EP awal, tambah EK awal. Yang ini berarti ada EP akhir, plus EK akhir. Nah, begitu. Oke? Jadi nanti ini untuk hukum kekekalan energi mekanik. Nanti kita akan coba lihat di contoh soalnya. Nah, terakhir ada yang kita sebut sebagai daya. Oke, daya atau P. Daya itu bisa usaha per waktu. Nah, kalau usaha per waktu, usahanya nanti bisa F kali S, bisa yang ini EP, EK, dan EM. Itu untuk daya. Jadi hati-hati ya, daya itu bisa W per T, bisa jadi nanti EP per T kalau seandainya dia perubahan energi potensial. Atau bisa juga EK per T kalau seandainya nanti perubahan energi kinetik. Gitu. Dan terakhir kita punya daya itu adalah F kali V, gaya dikalikan kecepatan. Oke, jadi ini daya, ini gaya, ini kecepatan. Dulu ini pernah sampaikan bagaimana cara menurunkannya. Ya, silakan dicek di buku-bukunya. Jadi nanti ini adalah beberapa persamaan yang akan kita pakai saat PAT. Ya, sebenarnya ya hampir semuanya yang pernah kita sampaikan di kelas kita gunakan saat di PAT. Oke, nah ini materi untuk usaha energi. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya dulu ya. Oke, soal yang pertama. Nah, ini Anda ambil saat yang soal kuis karena ini sudah mewakili. Jadi kalau misalkan nanti ada yang licin ya berarti tinggal dihilangkan gaya geseknya. Kalau misalkan dia ada gaya gesek berarti caranya mirip banget seperti ini. Oke. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah kita lihat datanya dulu. Seorang penumpang pesawat membawa koper dengan posisi seperti pada gambar. Massa total kopernya itu adalah 20 kg. Ini adalah massa total kopernya. Kemudian gaya yang diberikan oleh tangan penumpang itu adalah 400 newton membentuk sudut 53 derajat terhadap lantai. Jika penumpang tersebut membawa koper sejauh 20 meter, tentukanlah besar usaha yang dilakukan jika koefisien gesek. Nah, ini adalah 0,2. Oh ya, kalau nggak salah dulu tuh soal ini tuh pernah ada revisi ya. Kalau tidak salah di masanya. Masanya yang udah ganti dulu ya. Ini jadi 40 kg aja deh, jaga-jaga. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan diagram gaya. Jadi ada gaya apa aja di kasus ini. Oke, gambarkan selengkap mungkin kalau seandainya soalnya esai. Tapi kalau misalkan kayak gitu, itu silahkan teman-teman menggambarkan semuanya atau enggak juga nggak apa-apa. Yang pertama yang saya gambarkan ini adalah F-nya. Dia membentuk sudut sebesar 53 derajat. Oke, ini ada lintasannya. Nah, pertama, di sini kita punya gaya berat, W. Terus kita juga punya gaya normal, N. Nah, di sini kita punya F, X. Nah, hati-hati ya. Ketika kita membuat Fx dan Fy, perhatikan betul. Kalau tidak ada gaya gesek, kita nggak usah tulis Fy-nya, karena mungkin nggak akan kepake. Tapi kalau misalkan ada gaya gesek, maka kita harus tulis Fy. Nah, untuk apa Fy? Fy biasanya kita gunakan nanti untuk mencari L.
N nanti kita gunakan untuk mencari gaya geseknya dulu. Banyak sekali yang salah di bagian itunya. Ya, FY-nya nggak dimasukin. Kemudian ini ada gaya gesek. Oke, nah ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda di soal nomor 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba cari karena W itu adalah F dikalikan S. Nah, ingat tadi ya, di sini bendanya itu pindahnya di sumbu X. Maka nanti F yang dimaksud di sini itu adalah sigma F yang ada di X. Oke, jadi di sini itu nanti sigma Fx. Nah, tapi di sini karena kita punya gaya gesek, maka kita harus cari tahu dulu berapa gaya geseknya. Oke, nah jadi kita akan coba cari tahu dulu gaya geseknya. Kita tulis di sini ya. Oke, gaya gesek itu adalah mu kalikan N. Nah, mu-nya di sini ada 0,2, tapi N-nya juga kita belum tahu, ya. Jadi kita belum punya si N ini berapa. Maka selanjutnya adalah kita cari sigma F Y. Nah, sebenarnya kalau di kelas Yana sering sampaikan, kita kalau ada gaya gesek langsung aja sigma FY dulu. Karena nanti sigma FY itu bakal kita pakai untuk cari gaya gesek. Ya, sigma FY di sini sama dengan 0, karena dia tidak gerak di arah sumbu Y. Kita punya N, ada FY, kemudian ada min W sama dengan 0. Jadi yang kita punya N, itu adalah W min FY. W-nya kita akan tuliskan di sini. Ini karena masanya itu adalah 40 kg, berarti kita punya W itu adalah 40 kali 10 ya. Jadi 400 Newton. Ini untuk W-nya. Oke, kita masuk berarti ada 400 min FY. FY di sini adalah F sin. Oke. FY di sini ada F sin, F-nya tadi 400 juga ya. 400 sin 53. Hati-hati 400 ini bukan dari W yang F-nya ya, tapi karena di sini F-nya juga 400. Di sini ya. Nah, hati-hati. Oke, jadi nanti di sini kita akan dapatkan nilai N. N berarti sama dengan 400 dikurang 400 sin 53 itu adalah 4 per 5. Oke, jadi kita punya 400 dikurang 320, maka kita punya N-nya itu adalah 85. Dari sini baru kita bisa dapatkan gaya gesek, tadi itu adalah 0,2 N, maka nanti 0,2 dikalikan 80. Sip, kita punya 16 Newton. Ini gaya geseknya. Udah, berarti sekarang kesimpulannya untuk mencari nilai dari gaya gesek, kita bisa, usaha, kita bisa gunakan W sama dengan sigma Fx dikalikan S. Sigma Fx ini mana? Ada Fx, hati-hati loh. Ini sigma Fx, ini Fx beda ya. Sigma Fx itu berarti jumlah gaya-gaya yang ada di X. Sedangkan kalau Fx itu adalah nilai dari proyeksi gaya F di sumbu X. Hati-hati. Oke, jadi untuk sigma Fx-nya di sini kita punya ada Fx min gaya gesek ya. Nah, cuma ini doang ditambahkan S. Jadi F cos theta min F gesek kalikan S. F-nya 400 dikalikan 3 per 5 min F geseknya tadi kita punya 16. Jangan lupa ini dalam kurung. S-nya 20. Oke, jadi nanti kita punya di sini ada 240 dikurang 16 kalikan 20 ya. Jadi 224 dikali 20, maka kita punya 448 Joule. Ini adalah usahanya. Oke, jadi yang pertama nanti teman-teman boleh cek ini adalah uh, soal untuk usaha ya. Ini sudah termasuk berarti ada FS-nya di sini udah FS-nya, kemudian F cos F dikalikan S-nya juga sama sudah. Nah, mudah-mudahan ini nanti teman-teman bisa aplikasikan ke soal-soal yang ada di PSAN. Oke, ini tipe yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita cek ya soal yang kedua. Yang kedua di sini katanya ada sebuah benda bermasa 2 kg ditembakkan lurus ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second.
Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukanlah energi kinetik saat 3/5 ketinggian maksimum. Nah, ini juga sama ya. Ini yang diambil di soal kuis. Oke, di sini teman-teman yang harus kita perhatikan adalah kita punya data kalau bendanya itu ditembakkan ke atas. Berarti saat keadaan awal dia tuh punya V awal. Nah, ingat kalau ada V kecepatan, maka di sini hubungannya dengan energi dia tuh bakal punya EK, ya, EK awal. Nah, EK awal di sini nanti akan sama dengan EK maksimum. Kenapa? Karena ini adalah V awal. V awal itu kan V maksimum dia ya saat ditembakkan. Karena nanti pada saat dia sudah meluncur ke atas, dia akan diperlambat oleh gravitasi sampai nanti dia di H maksimum. Ketika di H maksimum, apa yang terjadi? Nah, dia akan punya energi potensial, tapi energi potensialnya maksimum. Nah, di dua kondisi ini yang harus dipahami adalah pada saat EP-nya maksimum, EK-nya itu 0. Sama pada saat EK-nya maksimum, EP-nya 0. Nah, gimana ya kalau seandainya dia ada di tengah-tengah atau misalkan di antara Hamax dan di awal? Maka kalau seandainya dia ada di sini, nah ini hati-hati, mereka tuh bakal punya EP dan EK. Tapi EP dan EK-nya tidak maksimum. Oke, EP-nya nggak maksimum, EK-nya juga nggak maksimum. Nah, contoh di soal ini tuh kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Jadi, energi mekanik awal harus sama dengan energi mekanik akhir. Nah, gitu. Oke. Nah, energi mekanik awal berarti ada EP awal tambah EK awal. Ini berarti ada EP akhir tambah EK akhir. Oke, yang diinginkan di sini itu adalah berapa energi kinetik saat mencapai 3/5 ketinggian maksimum. Oke, jadi kita coba deh, kita ilustrasikan 3/5 ketinggian maksimum. Berarti Yana coba ilustrasikan di sini. Ini adalah 3/5 H max. Nah, ya. Berarti kalau 3/5 H max di sini, kita juga sebenarnya bisa tuliskan pada saat keadaan ini, maka EP-nya juga 3/5 EP maksimum. Gitu. Ya, jadi di sini sama tuh. Kalau 3/5 H max berarti EP-nya juga 3/5 EP maksimum. Atau di sini karena EP maksimum, nih lihat di bagian ini ya, EP maksimum, nah itu dia akan sama dengan EK maksimum nilainya. Misal di awalnya 100 Joule, EK maksimum, maka nanti EP maksimum juga 100 Joule, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita coba masukkan aja EP awal di sini kan 0 ya. Nah, EK awalnya ada setengah mc kuadrat. Nah, EP akhir, nah tadi ya, karena dia kan 3/5 ketinggian maksimum. Berarti EP akhirnya ada di 3/5 EP maksimum. Nah, kemudian ini ada EK akhir. Ini justru yang kita cari, EK akhirnya berapa. Ya, udah berarti nanti kita akan dapatkan EK akhir itu sama dengan setengah mc kuadrat. Ini awal ya, mc awal dikurang 3/5 EP max. Nah, tapi kita nggak punya nih EP max-nya. Nah, ada dua cara. Ada kita cari dulu berapa H max-nya. Kalau teman-teman mau cari H max-nya, cari H max. Nah, itu boleh pakai V0 kuadrat per 2G, misalkan ya. Berarti nanti teman-teman gunakan EP max-nya MGH, tapi H-nya H max, gitu kan. Atau boleh juga karena EP max itu sama dengan EK max nilainya, ini teman-teman ganti EP max-nya jadi EK max. Itu silakan. Caranya sama. Kalau Yanda lebih senang pakainya yang diganti aja karena kita jadi nggak usah cari H-nya.
Kalau mau dicari H-nya juga silahkan ya. Jadi setengah MC kuadrat. Ini kan Eka maksimum, Eka awal. Jadi yang ini juga sama, 3/5. Ini diganti nih, EP maksimumnya sama Eka maksimum. Jadi ini juga sama, setengah MC 0 kuadrat. Oke, kita udah tinggal masukin aja ke sini. Ini ada setengah MC kuadrat, 1 berarti ya, 1 dikali setengah MC kuadrat, ini ada min 3/5 setengah MC kuadrat. Maka ini jadinya 2/5, karena kan 1 dikurang 3/5, ya, setengah MC kuadrat. Udah deh, jadi kita nanti bakal punya 2/5, 1/2, masanya itu adalah 2, kemudian P-nya itu adalah 30. Oke, ini baru kita coret. Nah, ini kuadrat ya. Jadi 2/5 kalikan 900. Oke. Jadi nanti di sini kita akan dapatkan hasilnya itu adalah 360. 360 joule. Kayak gitu. Oke deh, sip. Ini untuk yang hukum kekekalan energi mekanik. Pokoknya eh, energi mekanik itu selalu kekal. Jadi ya, EP tambah EK-nya di setiap titik itu harus selalu sama jumlahnya. Oke, ini untuk soal yang kedua. Oke, nanti untuk tanya jawabnya di Senin ya. Senin malam mudah-mudahan ada waktu untuk tanya jawab. Atau kalau misalkan nanti nggak keburu juga monggo bisa via chat. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah bidang miring. Oke, sebenarnya ini kan waktu itu gampang banget ya. Tetapi Anda coba jelaskan lebih detail di sini. Oke, di sini kita punya ada bidang miring yang akan digunakan untuk memindahkan barang. Oke, nah sekarang kita coba lihat prinsipnya dulu. Nah, pada bidang miring kita harus hati-hati karena di bidang miring ini nanti ada beberapa konsep yang bisa kita pakai. Kalau seandainya Anda ambil kasus dulu yang licin, oke? Nah, kalau misalkan licin, maka nanti yang terjadi adalah kita punya hukum konservatif, energi konservatif. Ini anggap aja dia nempel. Eh, nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita gambarkan dulu. Kalau seandainya licin, maka kita akan punya beberapa gaya. Ini ada W, kemudian di sini ada WY, di sini ada WX, di sini ada N. Oke. Nah, kalau licin berarti kita tidak usah gambarkan gaya geser. Ya. Nah, hati-hati untuk WX di bidang miring. WX itu adalah W sin sudutnya. Ya, ini misalkan sudutnya. Kemudian untuk WY itu adalah W cos sudutnya. Oke. Nah, kalau licin, nanti kita tuh bakal punya konsep ini. Ini H ya, ketinggiannya. Kemudian ini panjang bidang miring. Nah, panjang bidang miring itu nanti bisa kita gunakan sebagai perpindahan atau S. Ini S. Nah, gitu ya, perpindahannya. Jadi panjang bidang miring itu nanti akan sama dengan perpindahannya. Oke, nah nanti untuk mencari usaha, oke, untuk kita cari usaha W sama dengan F dikalikan S. Nah, untuk bidang miring F-nya itu ya, F-nya itu adalah yang sejajar dengan perpindahan. Sejajar dengan perpindahan itu berarti yang WX. Jadi nanti usaha itu bisa kita cari dengan WX dikalikan S atau W sin theta dikalikan S. Ini kalau licin ya, kalau misalnya ada gaya gesek ya berarti tinggal WX-nya dikurang dulu gaya gesek.
Nah, tapi ada juga kita bisa gunakan W itu sebagai perubahan energi potensial. W itu sama dengan delta EP. Jadi EP di titik A dengan di titik B. Jadi W-nya nanti bisa EP B min EP A. Nah, cuma nanti kita akan dapat nilai minus dari sini. Makanya kenapa kalau di usaha konservatif di sini biasanya dikasih tanda minus. Tapi nanti kalau teman-teman apa namanya nilainya minus nggak apa-apa tuliskan dengan minusnya silahkan atau misalkan mau dipositifkan aja lah. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Berarti untuk soal yang nomor ini kita punya massa boxnya. Nah, ini massa boxnya ya. Massa boxnya itu ada di 100 kg. Didorong dari dasar panjangnya 3 meter. Nah, ini berarti bisa jadi S-nya ya. Sebentar. Nah, ini tuh bisa jadi S-nya. Jadi nanti massa bisa jadi W-nya. Ini W berat ya, jadi ya. Ini untuk usaha yang ada tandanya. Oke, kemudian di sini juga kita punya H, kemudian ini gravitasi. Ya, nah kita bisa kerjakan dengan dua cara. Untuk yang pertama kita bisa gunakan yang W sama dengan F dikalikan S. W sama dengan F dikalikan S. F-nya berarti ada W sin theta kalikan S. Ya, oke. Nah, W-nya berarti kita punya 1000. Nah, sin tetanya kita belum tahu. Tapi sebenarnya kita udah tahu dari sini. H-nya itu kan 1,5. Ini H-nya, kemudian ini 3. Sin itu depan bagi miring. Kan? Jadi sin tetanya kita bisa cari dari 1,5 dibagi 3. S-nya adalah 3. Jadi kita punya 1500 Joule. Atau kalau kita mau pakai konsep perubahan eh, energi potensial juga sama. Yang kedua, kita tinggal gunakan W sama dengan delta EP. Ya, EPB-nya kan 0 dikurang. Yang di A itu berarti MGH. Berarti di sini kita punya minus. Masanya itu 100 kali 10, 1,5. 1500 Joule. Gitu. Ya, jadi nanti boleh teman-teman mau sebentar. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa gunakan dua cara. Oke, rumusnya udah kepakai ya. Ya energi kinetik berarti yang belum. Oke, kita coba cek. Nah, sekarang kita lihat ini untuk yang efisiensi. Nah, ya ini efisiensi juga akan apa namanya? Yang coba review sedikit. Untuk efisiensi, tadi rumusnya belum yang tuliskan ya. Efisiensi. Kalau untuk efisiensi, yang harus teman-teman ingat itu adalah kita punya output dibagi input kali 100%. Nah, yang penting ininya. Oke, jadi ketika kita mau mencari efisiensi, perhatikan outputnya siapa, inputnya siapa. Output itu adalah energi yang nantinya kita pakai sebagai hasil akhir. Kalau input itu adalah sumbernya dari mana. Oke. Contoh di soal yang ini, sebuah air terjun digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air terjun tersebut digunakan untuk menghasilkan listrik dengan daya 300 kW. Nah, di sini ada menghasilkan listrik dengan daya 300 kW. Artinya adalah yang dihasilkan itu adalah
daya listrik atau outputnya itu adalah daya listrik. Oke, jadi nanti daya ini kita bisa gunakan sebagai output. Kemudian, jika volume air terjun tiap menitnya adalah 1.800 liter tiap menit dan efisiensi turbinnya adalah 60%, maka berapa ketinggian air terjun? Berarti di sini yang jadi inputnya itu adalah energi potensial air terjun. Nah, ini. Oke, nah kita harus coba satu ya. Berarti kita harus coba bedah dulu. Mau dibedah di satu-satu boleh, mau langsung juga nggak apa-apa. Berarti kalau ini nanti Bapak tuliskan seperti ini. Outputnya di sini tuh ada daya. Nah, tapi ingat, kalau seandainya kita mau menuliskan daya sebagai input, sebagai output, maka inputnya pun harus daya juga. Maksudnya itu energi potensial tiap waktu. Kalau misalkan outputnya adalah energi, maka daya ini harus kita kalikan dengan waktu. Oke, pokoknya kalau misalkan di sininya outputnya itu adalah energi, maka inputnya juga energi gitu loh. Kalau misalkan di sininya outputnya daya, maka inputnya juga harus daya. Oke, sekarang kita coba cek. Untuk Yanda misalkan ambil di sininya daya listrik ya. Nah, maka untuk inputnya Yanda akan gunakan EP per waktu. Kenapa Yanda bagi waktu? Karena supaya EP-nya itu dalam bentuk daya. Jadi ini sudah bentuk daya, ini juga sudah bentuk daya. Oke, kali 100%. Oke, dayanya berarti P listrik ya, daya listrik. Nah, ini T-nya Yanda kalikan ke atas. Nah, di sini ada energi potensial MGH kali 100%. Oke, nah di sini kita sudah punya semuanya ya. Nah, kalau air kemarin kita sudah sepakati ya, kalau volume air itu akan sama dengan massa air karena massa jenisnya 1000. Oke, kita coba cek di sini ya. Kalau volume airnya itu adalah 18 liter, maka ini kita bisa ubah. Ini kan 18.000 dm pangkat 3. Kita bisa ubah berarti 18.000 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 atau 18 meter pangkat 3. Nah, kalau volumenya 18 meter pangkat 3, kita bisa gunakan M-nya sekarang. Ya, M itu adalah rho kali V. Ya, rho-nya adalah 1000, V-nya adalah 18. Jadi kalau kita di sini punya 18 liter sebenarnya, nah 18 liter itu sudah bisa langsung kita convert jadi 18.000 kilogram. Karena sama ya, ternyata setelah kita konversi dari liter menjadi kilogram di sini. Ya, ini khusus untuk air aja, tapi kalau untuk yang lain minyak dan lain sebagainya tetap kita harus konversi dulu ya karena beda. Kebetulan aja kalau air massa jenisnya itu 1000. Oke, sip. Jadi kita punya ini adalah massa air terjun yang apa namanya dihasilkan setiap menit. Nah, setiap menit. Oke. Jadi kita langsung tuliskan saja di sini 300 kilowatt berarti 300.000 ya. 300.000 dikalikan 60 sorry 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik dibagi masanya itu 18.000 dikali G-nya 10, H-nya. Jangan lupa di sini kita punya efisiensi 100% dan di sini 60%. Oke. Udah berarti sebenarnya kan kita bisa langsung aja ya. Kita perkecil dulu yang bisa kita perkecil. Ini kita bisa coret 3, ini kita bisa coret ya. Kemudian ini 60, kemudian di sini 100. Kita juga bisa bagi persennya dengan 60 sama 100 juga boleh kita bagi di sini ya.
Jadi 60 per 100. Itu kan udah ya dicoret ya. 100 pindah. Ini H-nya juga ke sini. 18H sama dengan 300 kali 6. Oke, ini berarti kita dapatkan, nah gitu ya, 866, ini juga hilang. Kemudian berarti H, H sama dengan 3000 dibagi 18. 3000 dari mana? Ini nolnya pindah ke sini satu ya. Yang 10 kali silang 300 kali 10 dibagi 18. Oke, udah deh. Nah, ini jadi berapa nih? 1/3 ya. 1/6, 1000/6. Nah, nanti silahkan dicek di yang kemarin jawabannya sama atau beda. Barangkali ada yang apa namanya terlewat atau misalkan ada yang diganti besaran atau nilainya. Oke, sip, tapi alurnya seperti ini untuk efisiensi. Oke, nah selanjutnya ini soal mana ya? Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir ya, untuk usaha dan energi. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Nah, ini berarti kita punya data V. Oke, dalam waktu 1 menit. Berarti kita punya data T di sini. Oke. Selama bergerak, mesin membutuhkan daya sebesar 250 kW. Gaya dorong yang dihasilkan oleh daya mesin tersebut adalah berapa gaya dorong. Oke, jadi di sini teman-teman kita punya V 72 km per jam. Atau ini kan setara 20 meter per second. Kemudian untuk P-nya di sini kita punya 1 menit. Nah, sorry. Oke, untuk 1 menit berarti di sini 60 detik. Kemudian kita punya P. P-nya itu adalah 250 kilowatt. Nah, yang ditanya adalah berapa F-nya. Oke, kalau seandainya kita lihat di persamaan yang tadi kita punya, nah, oke, kita tuh punya persamaan daya. Dayanya itu P sama dengan F dikalikan V. Oke, berarti sebenarnya untuk soal yang ini kita tuh bisa langsung aja P-nya itu sebagai F dikalikan I. Ya, kita bakal dapatkan P-nya di sini 250 kilo, berarti 250.000. Oke, ini F, V. Nah, V-nya adalah 20. Jadi F-nya itu adalah 250.000 dibagi 20. Jadi kita punya F itu adalah 125 Newton. Oke, ya. Nah, atau sebenarnya nanti bisa juga teman-teman pakai P itu sama dengan eh, EK per T gitu ya. Delta EK, sorry, delta EK per T. Nanti teman-teman cari tahu dulu berapa delta EK-nya dibagi waktu. Cuman kalau di sini kan kebetulan eh, yang ditanya itu adalah gayanya ya. Mungkin kalau yang pakai delta EK per tema, teman-teman harus cari tahu dulu masanya berapa dari sini gitu ya. Kemudian nanti percepatannya berapa, lalu kita bisa dapat F ya. Oke. Tapi ya secara umum konsepnya sama. Oke, gitu kayaknya untuk yang usaha dan energi. Silahkan teman-teman cek kembali latihan-latihan soalnya. Pokoknya insya Allah tidak akan lepas dari konsep yang pernah Yama sampaikan. Ada usaha ya, hati-hati usaha itu ada F kali S, ada F cos theta dikalikan S,
Ada juga mungkin nanti ada building safety-nya, ada yang bidang birunya, berarti ya, tolong diperhatikan. Kemudian ada usaha sebagai perubahan energi, ada energi potensial, energi kinetik, ada energi mekanik, gitu. Termasuk nanti untuk di sini mungkin Yanda nggak bahas terkait energi potensial, soal energi potensial, karena kan kalau soal energi potensial aja mah langsung aja itu sama dengan MGH atau EK sama dengan setengah MC kuadrat gitu mah. Insya Allah teman-teman juga bisa ya. Oke, kayak gitu untuk usaha dan energi, silakan dicoba dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan saat Zoom.